Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Prota, Promes, Silabus, dan juga RPP. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 3. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Zakia Salma dengan NIM 126205211046. Dosen pengampu Mumaftuhah MPD. Pengertian dari Prota. Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Langkah-langkah menyusun Prota. 1. Menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. 2. Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif pada kalender akademik. 3. Menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. 4. Mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Pengertian dari Promes. Promes adalah bentuk penjabaran dari Prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Dengan adanya Promes ini, Bapak atau Ibu akan lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran yang Bapak atau Ibu ampu. Langkah-langkah menyusun Promes. 1. Memasukkan kompetensi dasar, indikator, topik, dan subtopik materi ke dalam format Promes yang tersedia. 2. Menentukan jumlah jam dan banyaknya tatap muka setiap minggu untuk setiap mata pelajaran. 3. Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom, bulan, dan minggu. 4. Menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Langkah-langkah menyusun silabus. 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. 2. Menyiapkan materi pembelajaran. 3. Menentukan metode dan teknik pembelajaran. 4. Menyiapkan evaluasi dan penilaian hasil belajar. 5. Menyusun struktur silabus. 6. Melakukan review dan revisi terhadap silabus. 7. Menyiapkan rencana pembelajaran. Pengertian dari RPP. RPP yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Langkah-langkah pembuatan RPP. 1. Mencantumkan identitas. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. 3. Menentukan materi pembelajaran. 4. Menentukan metode pembelajaran. 5. Menetapkan kegiatan pembelajaran. 6. Memilih sumber belajar. 7. Menentukan penilaian. Lanjut, kita akan melihat contoh dan bersama-sama menganalisis Prota, Promes, Silabus, dan juga RPP. Pertama, kita akan membahas tentang Prota atau program tahunan. Di dalam Prota terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Di bawahnya terdapat nomor, semester, standar kompetensi atau kompetensi dasar, alokasi waktu, dan juga keterangan. Ini contoh dari Prota atau program tahunan. Menurut saya, Prota ini sulit dipahami karena antara kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dijadikan satu,
sehingga orang yang ingin membaca atau memahami akan sulit mengerti dan sulit untuk dipahami. Kemudian alokasi waktu sebaiknya menggunakan JP atau jam pelajaran, karena mudah untuk dipahami dan mudah untuk dihitung. Kita menuju ke bagian bawah, yaitu terdapat jumlah jam pelajaran per tahun. Di bawah jumlah jam pelajaran per tahun, ini sudah ada halaman yang kosong. Sebaiknya ini dituliskan mengetahui kepala sekolah, guru mata pelajaran. Lanjut kita ke PROMES atau program semester. Di dalam PROMES ini terdapat kelas, semester, dan juga mata pelajaran. Di bawahnya terdapat kolom yang berisikan bab, standar kompetensi atau kompetensi dasar, jumlah jam, bulan, dan juga keterangan. Menurut saya, PROMES ini sebaiknya tulisan pada program semester ini berada di bagian atas sendiri. Dan tulisan kelas, semester, dan juga mata pelajaran ditulis seperti program. Itu lebih baik. Kemudian di sini saya mengambil semester 2, yang dimana terdapat bab 6, bab 7, dan juga bab 8. Seperti prota tadi, sebaiknya jumlah jam atau alokasi waktu ini menggunakan JP atau jam pelajaran. Dan bagian bawah sendiri terdapat tulisan mengetahui kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran. Yang ketiga yaitu silabus. Di dalam silabus ini terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester. Di bawahnya terdapat kompetensi inti yang berisikan 4 komponen. Kemudian di bawahnya lagi terdapat kolom yang berisikan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Ini adalah contoh dari silabus. Menurut saya, silabus ini sedikit terperinci dan mudah dipahami, sehingga orang yang ingin mempelajari atau membaca akan mudah mengerti. Di dalam silabus ini juga sudah dituliskan mengetahui kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Kemudian pada alokasi waktu juga sudah menggunakan JP atau jam pelajaran. Yang keempat yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di dalam RPP ini terdapat mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, alokasi waktu. Di bawahnya terdapat komponen-komponen yaitu seperti kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti ini juga terdapat komponen seperti pada silabus. Kemudian ada kompetensi dasar, indikator. Di dalam indikator ini dituliskan hanya 4. Tetapi jika kita ingin menuliskan lebih dari 4, itu boleh. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada pendekatan strategi dan metode pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, penutup, kemudian ada penilaian hasil belajar yang terdiri dari tes tulis, tes unjuk kerja, pengamatan sikap, kemudian ada contoh instrumen untuk penilaian, sumber belajar. Di bawahnya terdapat mengetahui kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Menurut saya, RPP ini sangat jelas. Tetapi, seharusnya penilaian hasil belajar ini lebih dipaparkan lagi agar mudah dan membantu guru untuk menilai. Dan RPP ini dibuat satu pelajaran atau 1 jam pelajaran.
Sekian pemaparan analisis Prota, Promes, Silabus, dan juga RPP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.